Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki cukup banyak tanaman hias. Dan pemiliknya juga sangat rajin ya, karena pagi-pagi ini sudah mulai menyapu halaman. Karena bisa dibilang untuk hunian ya, ataupun rumahnya itu berada di pinggir jalan raya. Jadi setiap paginya beliau itu menyapu halaman, karena secara tidak langsung polusi dari debu ataupun asap kendaraan itu masuk ke bagian halaman rumahnya. Dan tidak hanya di bagian sisi sini ya, di bagian dak rumah juga terdapat banyak sekali tanaman hias. Dan langsung saja yuk simak videonya. Dan di sini di bagian dak atas ya, di bagian dak atas ini nampak banyak tanaman hias ya. Jenis tanaman hiasnya bisa dilihat ya. Ada anggrek, ada philodendron, ada suplir juga, ataupun wijaya kusuma. Di sini ada satu rak ya, satu rak dengan 3 sap. Terisikan wijaya kusuma. Dan tanaman hias wijaya kusuma ini ketika sedang berbunga ya, itu indahnya luar biasa ya. Dan termasuk untuk jenis tanaman hias wijaya kusuma, agar mendapatkan warna hijaunya yang seperti ini ya, warna hijau yang segar, itu alangkah baiknya ketika terkena cahaya matahari, asupan cahaya matahari itu hanya sesaat saja, jangan sampai dalam keseharian full. Karena misalnya dalam keseharian full, untuk mendapatkan daun dari tanaman hias wijaya kusuma itu akan seperti ini ya, akan menguning seperti ini. Dan untuk memperbanyak tanaman hias wijaya kusuma juga sangat mudah ya, karena bisa dengan melakukan dengan cara stek batang seperti ini sudah bisa tumbuh dengan baik. Dan kemudian juga bisa menggunakan dengan cara stek daun. Dan di sini juga kebetulan ada pemiliknya ya, dia sangat rajin untuk memelihara setiap tanaman hiasnya. Dan ini juga ada tanaman hias cantik sekali ya. Ini mirip sekali kayak bromelia ya, seperti bromelia. Memang ketika tanaman hias itu dirawat dengan baik, itu akan menghasilkan sesuatu yang indah ya. Di bagian rak sini juga ada beberapa jenisnya, diantaranya ada obstifolia ya, peperomia obstifolia, kemudian ada martin misteri, ada begonia lilin merah, kemudian ada aglonema. Keren ya. Dan beliau tidak hanya memiliki koleksi pada bagian dak atas ini ya, namun nanti di bagian bawah saya juga bakalan ngeliput ya, bakalan ngeliat jenis tanaman hias apa saja ya. Dan di sini sangat banyak sekali koleksi tanaman hiasnya ya. Di sini ada Calathea ornata batik, ada keladi miriani, kemudian ada keladi baret. Kemudian jika nampak dari sini ya, di situ juga ada tanaman hias jenisnya Casablanca, kemudian ada lili paris ya, lili paris. Namun yang ini yang spider plant, ini lebih memiliki juntayan yang panjang ya, yang seperti ini ya. Karena jenis tanaman hias lili paris itu ada 2 ya, yang satu tidak memiliki juntayan, kemudian yang ini memiliki. Biasanya untuk jenis tanaman hias ini lebih digantung ya. Kemudian juga ada tanaman hias Adam Hawa ya, cakep banget ya, keren banget. Kemudian di sini saya bakalan melihat jenis tanaman hias anggreknya ya. Di sini ada cukup banyak tanaman hias anggrek ya. Dan itu diantaranya ada anggrek bulan yang sudah mulai mekar. Dan di sini saya bakalan ngelihat media tanamnya ya. Media tanamnya itu seperti apa? Di bagian sini ya. Ini menggunakan pot tanah. Namun di sini ditaruh ada arang, kemudian
cacahan pakis juga, dan kemudian juga ada dikasih telur. Dan di bagian bawahnya dikasih batu ya, batu manik-manik itu. Keren ya. Dan kemudian di sini juga ada beberapa pot tanaman hias jada bolong ya, yang dibuat dalam satu rak dan terlihat sangat rimbun ya dan cantik ya. Keren banget. Jadi nampak asli sekali, dan begini ya, memang kalau mengurus tanaman hias yang merambat ya, entah itu sirih gading, marble, ataupun manjula, ataupun yang lainnya, termasuk juga tanaman hias jada bolong ya, memang ketika tidak memiliki tembok ataupun kayu ataupun papan lainnya sebagai perambatan tanaman hias jada bolong, memang kadang seperti ini ya, seperti ini. Namun apabila akan membuat selalu cantik ya tanaman hias jada bolong, maka itu bisa dipangkas ya, dipangkas ketika sudah mulai melewati turus, itu bisa dipangkas pada bagian tengah ataupun pangkalnya, karena kemudian tanaman hias jada bolong tersebut itu bisa memunculkan tunas pada setiap mata tunasnya, sehingga akan menjadikan tanaman jada bolong itu akan terlihat lebih cantik lagi, dan sisanya itu bisa diperbanyak lagi ya, karena tanaman hias jada bolong itu biasanya sekitar 3 minggu ya, 3 minggu dari penyetekan ataupun penanaman awal itu sudah bisa tumbuh dengan baik seperti ini ya. Dan kemudian saya bakalan beralih ke bagian teras bawah ya, melihat koleksinya, ada jenis tanaman hias apa saja. Dan di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah, di sini untuk penataannya sederhana sekali ya. Di bagian sini terdapat beberapa jenis tanaman hias, seperti ada Calathea merak, ada Aglonema juga, ada red carpet, ada Tradestia juga, ada Anthurium, ada Aglonema Siam Aurora. Dan di sini di bagian bawahnya ya, karena tidak ada rak sama sekali. Di sini menggunakan tatakan batako ini, menggunakan batako yang ditumbuk, dan kemudian di bagian sisi depannya di situ ada Mirjani ya, ada Mirjani. Keren ya, ketika halaman ataupun teras itu ditaruh ataupun dikasih tanaman hias, itu sangat cantik sekali. Dan kemudian tidak hanya di bagian sini ya, di teras samping juga ada beberapa jenis tanaman hias, dan saya bakalan cek ya. Nah di situ ya, ada satu rak, dan kemudian ada beberapa tanaman hias yang ditaruh di pot. Di sini ada Jen Money Cobra ya, ini subur sekali, dan beliaunya juga mengasih pada media tanamnya ya, itu ada pecahan napas ataupun kulit telur. Kemudian untuk media tanamnya menggunakan tanah dengan pupuk kandang, dan ini terlihat sangat subur ya, terlihat sangat subur. Kemudian di bagian raknya ya, itu ada beberapa jenis tanaman hias Begonia violacea dengan berbeda-beda warna bunganya ya. Keren sekali dan cantik sekali, dan terlihat sangat subur ya. Kemudian ada Wijaya Kusuma kepiting juga, kemudian ada Vargium maculatum ataupun mata katak. Dan kemudian di bagian sisi samping ya, di sebelah pintu ini terdapat tanaman hias begonia ya. Ada 3 jenis. Yang pertama di sini ada Begonia Rex Silver,
sangat rimbun dan cantik sekali ya. Ini. Kemudian di sini juga ada escargot keong. Ini juga sudah rimbun sekali ya. Kemudian di sini ada tanaman hias begonia listada. Cantik sekali dan keren sekali ya. Sisa-sisa telur ini, cangkang telur seperti ini memang sangat bagus ya, karena memiliki banyak protein ya. Dan kemudian di sini untuk media tanam tanahnya untuk begonia sendiri menggunakan hanya tanah dengan sekam mentah, namun campuran dari tanahnya itu lebih banyak. Kemungkinan perbandingannya hanya adalah 3:1 ya. Kemungkinan 3:1. Karena memang untuk jenis tanaman hias begonia, ketika media tanam campurannya pupuk ataupun pupuk kandang ya, pupuk kandang bukan pupuk kimia, itu lebih banyak biasanya, dan sekamnya itu belum difermentasi, biasanya bagian batang dari tanaman tersebut itu mudah sekali untuk membusuk karena panas ya. Dan jangan sekali-kali ketika menanam tanaman hias begonia ya, yang khususnya memiliki batang yang seperti ini, menggunakan pupuk kimia, karena langsung mudah terbakar pada bagian batangnya. Dan untuk penyiraman sendiri itu baiknya untuk tanaman hias begonia itu melihat bagian metanya itu sudah terlihat kering ataupun belum. Dan demikian liputan dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penataannya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.